Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azal kuasa Allah, sehat tanggung jawab kita. Halo pemirsa dimanapun engkau berada, salam sehat, salam sejahtera. Situasi saat ini, keadaan di siang hari, tentu situasi sedikit mendung, namun ini terasa nyaman, semelibir angin. Pemirsa, bahasan kali ini saya mau mencoba berjalan-jalan ke nun jauh di sana, yaitu kira-kira di luar pulau. Di luar pulau, sedangkan kita ini kan ada di posisi Pulau Jawa. Saya mau berjalan-jalan ke luar pulau. Kenapa berjalan-jalan ke luar pulau? Walaupun jauh jalan-jalan ceritanya, kaitannya tetap erat dengan bahasan yang sedang dalam penyampaian, yaitu tentang kelima organ vital di dalam tubuh kita. Nanti ini ada kaitannya tentunya. Berjalan-jalan keluar pulau di sini maksud saya sekarang kan sedang sangat gencar pemberitaan di berbagai media tentunya, yaitu pemberitaan tentang seorang gadis, katakanlah cantik barangkali begitu ya, yang mana dia viral, katakanlah viral ya, di medsos dia sangat viral saat ini. Kenapa? Karena dia adalah sesuatu gadis cantik yang sangat patut kita tauladani, atau patut kita, kalau bahasa istilahnya, acungkan jempol, beberapa ribu jempol barangkali ya, karena dia telah bekerja keras, dan ini kerja keras ini patut menjadi suri toladan bagi siapapun. Artinya kita hidup tidak diperkenankan untuk bermalas-malasan. Dalam apapun itu tidak diperkenankan untuk bermalas-malasan, melainkan kita harus bekerja keras dalam segala sesuatu apa yang menjadi kemauan kita, harapan kita, dan tentu cita-cita kita. Yang mana gadis cantik yang dimaksud ini adalah yaitu yang bernama Nuraini. Dia sebagai pekerja keras yang sungguh telah dinyatakan tadi luar biasa, patut ditiru, patut dicontoh, patut ditoladani oleh siapapun. Jangankan kaum remaja laki-laki ataupun kaum perempuan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nuraini. Nuraini ini tentu cantik kan perempuan ya. Kerja kerasnya ini harus menjadikan contoh suri toladan. Namun dalam hal ini saya ingin menggarisbawahi dari keadaan tersebut, yang mana erat kaitannya dengan situasi saya di masa kecil. Artinya tadi kerja kerasnya patut kita acungi jempol, boleh dibilang tadi beribu-ribu jempol. Namun dalam bahasan ini saya sedikit mengkritisi akan kegiatan tersebut. Jadi bukan kerja kerasnya, kegiatan tersebut yang menurut hemat saya bisa mengandung resiko yang tidak kita harapkan di masa depan. Tentunya buat si pelaku itu sendiri, yaitu Nuraini, apalagi ini dengan adik-adik perempuannya yang relatif konon masih lebih belia. Kenapa hal ini demikian? Ini berkaitan dengan pengalaman saya di waktu kecil. Waktu kecil saya pun seorang manusia yang pekerja keras. Namun pekerja kerasnya saya barangkali waktu itu atas desakan dari keluarga. Dalam hal ini bekerja keras yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan tadi, Nuraini. Nuraini bekerja keras dalam satu kegiatan pemanggul semen. Jadi berkegiatan adalah menjadi, katakanlah kuli panggul semen begitu ya. Jadi yang lebih dititik beratnya ini di pundak yang dia bawa dengan sekian banyak, itu menurut hemat saya akan atau dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan organ yang biasa kita sebut yang 5 tadi. Itu kira-kira menurut hemat saya dengan pengalaman yang pernah
terjadi kepada diri saya. Bagaimana yang terjadi kepada diri saya? Diri saya waktu kecil sangat bekerja keras atas desakan keluarga, yaitu yang berkaitan dengan beban-beban berat, memikul, memanggul, menjinjing. Itu kira-kira. Dan itu dilakukan dari sejak saya kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Berarti 6 tahun lamanya. Artinya berkegiatan yang berkaitan erat dengan beban berat. Pagi-pagi bangun, masih subuh hari, sudah mengangkat beban berat berbagai hal. Waktu itu, entah itu kayu bakar, entah itu apa aja yang diambil dari kebun. Harus pagi-pagi sebelum berangkat ke sekolah, harus mengambil sesuatu hal yang pada saat itu harus diambil. Bebannya menurut kondisi ketika itu, kelas 1 SD katakanlah, 8 tahun atau 7 tahun, karena waktu itu saya juga sekolah terlambat, artinya sudah lebih daripada umur yang semestinya. Beban-beban berat itulah saya lakukan selama 6 tahun dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Apa yang dirasa? Ini saya sampaikan di sini. Yang dirasa pinggang saya itu waktu itu seyogianya belum semestinya. Anak kecil masa sakit pinggang sih? Sakit pinggang, jadi sakit pinggang tuh. Pinggang sebelah kanan waktu itu yang lebih dominan rasa sakit, sebelah yang kanan yang rasa sakit. Tapi walaupun saya sedikit berbicara di keluarga, ya dianggap biasa-biasa aja, namanya manusia hidup katanya. Kalau istilah bahasa ini manusia hidup, nggak apa-apa tuh sakit-sakit sedikit mah, katakanlah begitu. Tapi menurut pemikiran saya, karena berkepanjangan, lama-lama waktu pertama setahun, 2 tahun, bagi saya juga dianggap, nggak terlalu dipikirkan. Tapi begitu 3, 4, dan itu saya perhatikan, kok ini sakit aja begini, apa dari apa. Dan nggak mungkin keluhan tersebut akan menjadikan sesuatu, ya istilahnya keringanan saya berkegiatan, keringanan saya beban dari pikul memikul, itu udah nggak mungkin. Jadi taunya saya hal itu terjadi ketika saya lulus SD. Maaf, mungkin saya agak sombong, ini pernah lulus SD ya, itu lulus SD langsung merantau ke kota. Saya perhatikan pula itu, karena dari sejak merantau aja saya berangkat udah teringat dalam pikiran, coba saya mau perhatikan ini sakit pinggang saya hilang apa semakin bertambah nanti di perantauan gitu. Nggak sampai 1 tahun itu 50% perasaan bobot rasa sakit yang sedemikian tadinya jadi berkurang 50%. Jadi itu sangat luar biasa saya rasakan. Senang rasanya hati saya juga. Wah, kok ini sakit pinggang mau hilang. Jadi benar pemikiran saya ketika itu, jangan-jangan saya karena selalu dibebani dengan beban-beban yang berat ya dalam keseharian. Tapi nggak mungkin itu protes itu dikemukakan di keluarga. Jadi seperti pernyataan saya di awal dulu, nggak apa-apalah, saya diem aja udah, biarin aja sampai gimana jadinya terserah nanti. Alhasil bersyukur ketika itu langsung merantau, lulus SD, setahun sudah berangsur 50%, 2 tahun kemudian hilang itu rasa sakit pinggang saya. Hilang, benar-benar hilang. Jadi saya nyatakan itu karena benar-benar beban berat yang selalu dijalankan oleh saya ketika waktu itu umurnya belum mumpuni, sedangkan beban beratnya juga melebihi tonase kalau bahasa di truk barangkali ya. Jadi pengalaman ini jadi mengingatkan saya akan keadaan Nuraini ini dengan adik-adiknya, apalagi dia perempuan. Saya jadi punya kekhawatiran, padahal entah siapa gitu ya. Tapi toh manusiawi ya, saya berpikir seperti itu kira-kiranya. Artinya rada khawatir. Jadi dalam pernyataan ini saya mungkin lebih berharap semoga Nuraini yang cantik beserta adik-adiknya nanti ada solusi-solusi lain. Dengan kata lain, rezeki lebih baik, tapi beban berat yang dirasakan akan
istilahnya tertinggalkan lah gitu. Jadi beban berat yang biasa dijalani tertinggalkan, tapi punya rezeki yang lebih baik. Karena itu saya yakini sekarang berkaitan erat dengan kekhawatiran mengenai kelima organ tubuh yang ada di dalam diri manusia. Yang ada di dalam diri manusia, tentunya apa yang lebih dominan kena dampaknya, yaitu adalah ginjal. Dari beban-beban berat itu ginjal yang kena dampak. Untuk itu melalui pernyataan ini, terlepas wallahualam apa baik dan buruknya, saya pun pernyataan ini saya berharap Nuraini ataupun saya berdoa Nuraini punya keberkahan yang lebih baik, ada rezeki yang lebih baik berserta adik-adiknya dengan kegiatan yang tidak berat seperti saat ini memanggul semen. Demikian kira-kira pernyataan saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajal kuasa Allah, sehat tanggung jawab kita. Sampai jumpa.